Semangat pagi, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Percepatan atau akselerasi atau disingkat dengan A didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dalam setiap sekonnya. Nah, A sama dengan delta V, ya perubahan kecepatan per delta T atau selang waktu. Delta V dapat dihitung V2 dikurangi V1 per T2 kurangi T1. Ya, ini V1, V2 itu masing-masing kecepatan awal dan kecepatan akhir. Mobil yang diberikan percepatan. Kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya bertambah, berarti ada percepatan. Nah, persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini persamaannya dengan VT sama dengan V0 tambah AT, jadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan dengan waktu. Jarak atau perpindahan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, atau gabungan kedua persamaan ini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini masing-masing keterangannya. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, S jarak atau perpindahan. Nah, untuk gerak lurus itu jarak itu akan sama dengan perpindahan. Nah, catatan. Jika mula-mula benda diam, maka V0-nya sama dengan 0. Jika mula-mula benda bergerak kemudian berhenti, berarti VT atau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Gerak yang diperlambat, percepatannya bernilai negatif. Gerak vertikal. Nah, salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan adalah gerak vertikal, baik gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini yang menjadi percepatan dalam gerak vertikal adalah G, yaitu percepatan gravitasi, sehingga dengan mengganti A dengan G kita peroleh persamaan yang sedikit berubah. VT sama dengan V0 kurang GT, delta H atau perubahan ketinggian atau H. Delta H sama dengan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Dan gabungan kedua persamaan ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kenapa negatif? Kalau dia arahnya ke atas, maka dia diperlambat, maka percepatan bernilai negatif. Atau kalau arahnya ke bawah juga akan menyebabkan G negatif karena arahnya ke bawah, karena percepatan adalah besaran vektor. S jarak, pada jarak vertikal disebut namanya ketinggian. V0 sama dengan V kurang baik, atau VT sama dengan kecepatan akhir. Benda jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Jadi benda itu dilepaskan saja dari ketinggian tertentu, kecepatan awalnya 0. Bila benda bergerak ke atas, kecepatannya positif, dan bila ke bawah, kecepatannya negatif. Karena ini adalah vektor. Benda bergerak vertikal ke atas, G sama dengan bernilai negatif karena dia diperlambat. Contoh 1. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil selama 5 second setelah percepatan. Nah, diketahui V0 sama dengan 27 km per jam. Kita ubah ke dalam meter per sekon, yaitu 27 kali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 7,5 meter per sekon. Kemudian A 2 meter per sekon kuadrat, T 5 sekon atau 5 detik, ditanyakan VT kecepatan akhir dan S jarak. VT sama dengan V0 tambah AT. 7,5 ini dia, tambah 2 dikali 5 sekon. 2 kali 5 itu 10, tambah 7,5, 17,5 meter per sekon. S jarak sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan harganya 7,5 dikali 5 sekon tambah setengah dikali 2
dikali 5 dikuadratkan. Maka dapatnya 37,5 ditambah 25. Ya, ini 2 saling mematikan, tinggal 25. Jawabannya adalah 62,5 meter. Contoh 2. Mobil bergerak kecepatan 54 km per jam. Tiba-tiba direm mendadak dan berhenti setelah 2 detik. Hitung jarak yang ditempuh motor tersebut sebelum berhenti. Detik itu sama dengan second ya. Baik, apa diketahui? V0 54 km per jam sama kayak tadi itu, kita ubah ke dalam meter per sekon. Ya, 54 dikali 1000 meter per 3600 sekon. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dapatnya 15 meter per sekon. Kemudian berhenti, berarti VT-nya menjadi 0. Setelah waktu T sama dengan 2, dan kemudian jarak ditanya. Berapakah jaraknya? Nah, di sini kita belum mengetahui percepatan. Maka kita hitung seperti ini, jawabnya adalah 0 kurang 15 sama dengan min 7,5. Jadi dia diperlambat ya. Maka S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat, masukkan harganya 15 kali 2 tambah setengah kali min 7,5 kali 2 kuadrat. Maka dapatlah dia, ini 30, ini 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali min 7,5 min 15, maka dapatnya 15 meter. Contoh 3. Sebuah mobil kecepatannya 25 meter per sekon setelah menempuh jarak 500 meter, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Hitung perlambatan mobil tersebut. Baik, diketahui V, S, VT, ditanya berapakah A. Ya, baik, sesuai dengan apa yang diketahui, maka VT kuadrat sama dengan V kuadrat tambah 2AS. Kita masukkan harganya 10 kuadrat VT sama dengan 25 kuadrat tambah 2 kali A kali 500. S-nya 500 dia. 10, wah ini harusnya 100. 100 sama dengan 625 tambah 1000 A. Nah, ini kita pindahkan menjadi 100 kurang 625 sama dengan 1000 A. Maka A sama dengan minus 525 per 1000 sama dengan minus 0,525 meter per sekon kuadrat. Ya, ini jawabannya. Nah, latihan 1. Baik, sudah diketahui V0 A, ini huruf kecil harusnya percepatan. Kemudian T ditanya, S sama dengan 21 meter. Baik. Nomor latihan 2. Nah, apa diketahui? Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuan konstan 18 km per jam selama 12 sekon. Selanjutnya, pengemudi memacu motornya selama 16 sekon dengan percepatan 1,5 meter per sekon. Hitunglah jarak total kecepatan akhir. Ini triknya. Jarak total adalah jarak yang ditempuh oleh keadaan awal, yaitu yang kecepatannya tetap, tambah S2, yaitu yang dipercepat 1,5 ya, S2. Dan VT sama dengan V0 tambah AT kuadrat, dan seterusnya kamu kerjakan. Nah, ini beberapa soal, boleh kamu screenshot yang soal yang mudah. Demikian